Ya, halo semuanya, selamat pagi. Ya, kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kayaknya agak berisik. Di sana lagi ada tukang lagi ngebangun di perumahan sana, tapi saya harap kalian bisa konsentrasi mendengar suara saya. Dan video ini direkam hari ini, tepat nanti pada saat video pembelajaran untuk PJOK kelas 8 keluar hari ini. Nah, ini pada pagi hari ini mendung kayak gini ya, tapi meskipun suasana mendung tapi jangan sampai membuat semangat kalian pun mendung juga ya. Oke, sebelum kalian melanjutkan video ini, lebih baik kalian yang belum mandi silahkan mandi dulu, yang belum makan silahkan makan dulu, yang belum ya sarapan, cuci tangan, cuci muka, semuanya kalian lakuin dulu supaya kalian siap. Jika sudah siap, kalian siapkan buku paketnya. Kita akan membahas bab 7 ya, bukan bab 6. Kemarin ada yang salah satu siswa ngirim tugasnya malah bab 6 lantai, harusnya bab 7 senam irama seperti itu. Nah, ayo siapa yang salah? Oke, jangan lupa absen di kolom komentar. Siapapun yang melihat video ini, entah itu baik kelas 7 atau kelas 8, tapi bagus sih kalau absen komentar absen lah gitu ya. Saya nggak kayak ya youtuber yang lainnya, nggak agak minta subscribe, agak minta like, nggak usah. Kan tujuannya untuk video pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran saya sekarang adalah untuk PJOK. Jadi gini, kalian baca dulu, kalian kerjakan tugas, lalu di pertemuan berikutnya yaitu penjelasannya. Jadi supaya pas setelah saya menjelaskan, kalian sudah membaca terlebih dahulu dan sudah ada pegangan terlebih dahulu. Jadi awal mula yang kalian sudah baca itu 40% kalian bisa mengerti dan memahami gitu ya. Itu tergantung masing-masing pribadi kalian untuk memahaminya, apakah langsung bisa cepat memahami atau tidak, atau bahkan bisa sampai 80%. Jadi setelah kalian baca, kalian kerjakan tugas, itu menambah 20% lagi, jadi 60%. Selebihnya saya bantu jelaskan, itu kalian lebih mantap lagi dan lebih menguasai dan memahami. Oh, ternyata yang kemarin saya baca dan saya kerjakan tuh seperti itu. Nah, oke, kalian buka di halaman 91 nih, halaman depannya ya. Pelajaran 7, aktivitas gerak berirama, senam irama atau ritmik irama, merupakan olahraga tanpa alat yang menyenangkan dan dapat dilakukan oleh siapa saja gitu. Tanpa alat tuh maksudnya ya nggak kayak seperti contoh ya senam yang lainnya, senam yoga gitu dan hal yang lainnya, baik tua maupun muda. Gerakan-gerakan yang dilakukan pun dapat disesuaikan dari yang mudah sampai yang sulit ya. Dari yang mudah cuma 1, 2, 3, 4, atau yang sulit yang sampai yang waktu itu yang kalian ada yang sampai turun tiarap diri, turun tiarap ya. Tapi ya ada yang capek atau kayak kalau nggak salah Johan dan yang lainnya tuh. Gerakan-gerakan yang dilakukan pun dapat disesuaikan dari yang mudah sampai sulit. Tahukah kamu aktivitas gerak berirama itu ada yang tanpa menggunakan alat dan ada pula yang menggunakan alat bantu ya. Alat bantu ya contohnya kayak misalkan sebuah tempat di atas yang bisa naik turun seperti itu. Bagaimana pula cara melakukan aktivitas gerak berirama tanpa alat? Ini kalian tanpa alat. Oke, tujuan pembelajaran ini adalah setelah mempelajari materi pelajaran ini, peserta didik kalian diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan dan variasi aktivitas gerak berirama dalam bentuk rangkaian sederhana dengan menunjukkan perilaku disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama melakukan aktivitas gerak berirama seperti itu ya. Nah, ini inti materinya. Ada 3: hakikat senam irama, aktivitas pembelajaran senam berirama caca, aktivitas pembelajaran rangkaian gerak irama cacaria. Caca itu kayak tak ya, pasti kalau yang ngerti musik. Kalau caca tuh kayak dangdut, tapi kalian boleh pakai lagu rohani. Misalnya gini, sungguhlah hidupku telah ditebus 1, 2 oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan. Nah, itu kalau hari tak gitu. Suka-sukamu Tuhan. Pasti terlalu seru di video ini ya. Nah, hakikat senam irama.
bagian A ini yang sudah kalian baca dan sudah kalian kerjakan tugas, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya ucapkan sangat amat terima kasih, dan yang langsung mengumpulkan gitu ya, ada beberapa anak, cuman hitung sambil kok 6 atau 7 anak lagi yang belum. Nah, sesuai dengan namanya, senam irama menyesuaikan gerakannya dengan suatu irama ya, dan biasanya irama musik. Tak tak balenggang patah gitu. Akan tetapi senam ini dapat juga dilakukan tanpa iringan irama musik, yaitu dengan irama hitungan yang teratur. Senam ini pada umumnya dilakukan secara bergu atau massal. Nah, ini kalau pas biasa kalian sebelum PJOK pemanasan, ada yang ngitung di awal kan, semuanya kita masuk 1, 2, 3, itu termasuk senam irama karena adanya irama hitungan. Pokoknya gerakannya secara teratur gitu. Senam ritmik senam irama ini merupakan senam yang dilakukan untuk menyalurkan rasa seni atau rasa keindahan, atau untuk membina dan meningkatkan seni gerak seperti itu. Nah, ini kenapa bisa ada keindahannya? Karena ada unsur musiknya, dan seninya itu ya sudah satu paket dengan musik, gerakan keindahannya itu satu padu dengan musiknya gitu. Nanti kalau ngelihat boyband atau band gerak menyesuaikan irama lagunya kan seru, wah seru banget nih. Makanya kan ada yang tertarik untuk dance cover, ada yang dance seperti itu. Nah, secara prinsip antara senam biasa dan dengan senam ritmik tidak ada perbedaan, hanya saja pada senam irama ditambahkan irama atau ritme. Tekanan yang harus diberikan pada senam ritmik meliputi irama, tentukan tubuh, dan kontinuitas gerakan. Oh ya, jadi karena tekanan yang ini, yang senam irama ini, itu adanya yang itu irama tadi, peruntukan tubuh dan kontinuitas gerakan itu maksudnya gini, gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang, makanya 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, video ini pun dianjurkan juga untuk kalian yang kelas 7 seperti itu, karena pembahasannya kelas 7 kelas 8 pun hampir sama seperti itu ya. Kalau kalian melihat video ini yang kelas 7, misalnya itu kan buku kelas 8, kita nggak ngerti seperti itu. Oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kalian mau melihat video ini pun ya 11-12 lah gitu, untuk yang kelas 7 juga. Gerakan tari dalam senam ritmik merupakan bagian penting dalam senam. Nah, tarinya itu ritmik itu sesuai dengan tempo. Pokoknya intinya itu irama, tempo, tok seperti itu. Baik pada latihan bebas, balok titian maupun tumbling seperti itu. Kebebasan gerak tubuh yang diperoleh melalui tarian memberikan keseimbangan timing, kekuatan, dan koordinasi. Jadi seimbang, timingnya pas, kekuatannya bagus, dan koordinasinya kan kompak. Yang paling sulit dalam senam irama itu adalah menyesuaikan kekompakannya seperti itu. Nah, langkah-langkah tari dapat dilakukan ke kiri, ke kanan, dan posisi terbuka, silang, juga ke depan, belakang, dan setengah ujung kaki gitu, dikit doang kayak gitu. Dalam mempelajari macam-macam langkah, pesenam sebaiknya sambil memegang palang atau dinding untuk keseimbangan. Ini maksudnya adalah gini, kalau untuk melatih keseimbangan kan, misalkan ada palang nih, terus kalian pegang palang, terus kalian gerak 1, 2 gitu kan. Kadang ada orang yang gitu jatuh gitu, terus yang megang tinggi tuh kan, misalkan nih megang tinggi nih, kalian gerak 1, 2 gitu. Itu gerak kiri kanan dasar ya kalau kalian bisa mudah melakukannya bagus. Terkadang ada orang yang gerak dikit ya jatuh, goyang kayak gitu, itu berarti keseimbangan tubuhnya kurang bagus. Nah, senam ritmik ini sportif adalah senam yang dikembangkan dari senam irama sehingga dapat dipertandingkan. Oh, ini yang sportif nih, dia adalah ajang lomba senam irama. Itu biasanya ibu-ibu RT nih, poco-poco nih. Komposisi gerak yang diantarkan melalui tuntunan ilmu musik dan menghasilkan gerak-gerak tubuh dan alat yang artistik menjadi ciri dari senam ritmik sportif ini seperti itu. Jadi adanya irama, terus gerak-gerak tubuh dan alat yang menunjang itu menambahkan poin seperti itu. Manfaat yang diperoleh melakukan senam irama antara lain manfaatnya yang pertama ada manfaat fisik. Nah,
Manfaat fisik itu senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat dalam mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak, motor ability gitu. Jadi maksudnya ya kalian gerak nih, itu meningkatkan kekompakan, motorik kalian tuh jalan. Wah, jadi antara koordinasi tangan, tubuh, gerakan, tempo dan hitungan yang pas itu tuh ya itu semakin terlatih seperti itu. Wah, ini semakin berisik nih. Coba kalau bayangin kalau kalian nggak mikir gitu, gerakannya asal lah, udah itu fisik kalian pun nanti akan kacau gitu. Karena selarasnya fisik dengan dalam pikiran itu harus berjalan lurus gitu. Melalui kegiatan, siswa yang aktif di senam akan berkembang daya tahan ototnya karena gerak, kekuatannya karena gerak juga, tenaga karena gerak juga, kelentukan ya ini karena dia gerak juga, koordinasi karena kekompakan satu dengan yang lainnya dan irama musiknya, kelincahan karena gerak gitu, dan keseimbangannya seperti itu. Dalam kaitan inilah kegiatan senam dapat membantu siswa untuk mempersiapkan diri, mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya gitu. Ini gerak, irama musik, koordinasi, gerak seperti itu. Manfaat bagi mental dan sosial. Nah, ini manfaatnya. Ketika mengikuti program senam, siswa dituntut untuk berpikir, nah, ini yang sudah saya bilang tadi, tentang pengembangan keterampilannya. Wah, ini harus gimana nih kreatifnya nih? Harus yang lebih keren dilihat, misal harus yang unik. Kayak kan yang di kelompoknya yang Johan itu sama yang lain. Saya ingatnya Johan karena waktu melakukan gerakan yang diri push up itu tuh susah gitu karena kalangan postur tubuh. Ya, seru sih unik tapi ya itu kreatif ya itu maksudnya. Untuk itu siswa harus mampu berpikir secara kreatif. Ini yang perlu kalian garis bawahi, secara kreatif. Nah, dengan akan mengembangkan kemampuan mentalnya. Sumbangan yang sangat besar dari program senam yaitu meningkatkan self concept, yaitu konsep dirinya. Itu seperti konsep diri itu kayak kita mau bikin apa nih di senam ini, gerakannya, tariannya, terus kita harus berkoordinasi seperti itu. Ada ide satu yang lainnya, harus kalian cari referensi gerakan di internet banyak, itu kan lebih bagus. Hal ini karena kegiatan senam menyediakan begitu banyak pengalaman dalam mengontrol tubuhnya dengan keyakinan dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Wow, keren sekali gitu. Jelas bahwa senam membantu siswa dalam membentuk konsep yang positif. Jadi positifnya dari senam irama ini adalah ini seperti kalian bekerja sama itu menciptakan suatu gerakan, ada unsur gerakan sangat bagus untuk jasmaninya dan sangat bagus untuk otaknya. Jadi kalian ya dituntut untuk kreatif juga seperti itu. Jadi olahraga itu menyenangkan dan seru gitu. Jadi selain kalian hanya latihan fisik, kalian pun latihan otak seperti itu. Oke, videonya sudah 3 menit, saya kira sudah paham. Tidak ada tugas di video ini karena sudah kalian kerjakan di awal. Ya, selamat. Jadi kalian simak, duduk tenang, ya. Komentar. Kalau masih ada yang ngerti, tanya saya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.